Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu realitas kehidupan di masyarakat kita. Ya, kita biasa berhutang atau mengutangin. Ya, hutang berhutang itu salah satu bagian dari kehidupan masyarakat. Gitu. Yang menjadi masalah kemudian bagaimana cara membayarnya. Gitu. Karena orang-orang yang diutangin itu kadang-kadang itu mencoba lari dari kenyataan. Termasuk dalam hal ini itu cerita hutang-hutang Syekh Mansur kepada jamaahnya itu bagaimana mengembalikannya. Gitu. Dalam kehidupan sosial itu kita lihat, sebelum masuk Syekh Mansur, kita lihat ada orang berutang atau dia nipu gitu. Tahu ketemu di jalan sama kita, Pak maafin ya, udah lama nggak jumpa gitu. Ya kita bilang iya aja. Terus ada juga nanti di acara Idul Fitri orang membuat acara halal bihalal. Halal bihalal salam salaman, ya maaf-maafan gitu. Maaf dengan keluarga. Terus ketika diminta utangnya, kamu kan udah utang Mas Erlo. Dia dengan enteng mengatakan itu. Loh kita kan udah maaf-maafan. Itu maaf-maafan Idul Fitri. Itu kan utang lunas Pak katanya. Ya nggak begitu. Ini bisa terjadi di tengah masyarakat ini. Jadi kalau begitu bagaimana hukumnya gitu? Ya utang tetap utang. Kalau pihak pemberi utang tidak memaafkan. Nah cara seperti ini itu kita lihat cara yang manusia yang tidak berakhlak, tidak beradab. Dia menipu orang dengan ucapan-ucapan manis. Ya nggak bisa dengan cara-cara seperti itu. Ya maksudnya maafin ya lain gitu. Halal bihalal lain lagi. Nggak bisa. Nah cerita Syekh Mansur juga kurang lebih seperti itu analoginya. Dia ada kasus ini. Misalnya dituduh orang ini kasus tabung tanah. Begitu tabung tanah, dia sengaja itu tanah itu atas nama dirinya, atas nama istrinya gitu. Tapi begitu orang gugat, udah maafin aja deh, nanti diganti oleh Allah gitu. Masa gitu caranya? Orang investasi tadi katanya kalau kita maafin, ini kelakuannya kalau dimaafkan akan diganti oleh Allah. Itu dalil dari mana? Memaafkan itu kalau kita dilihat orangnya sudah nggak punya kemampuan, tidak ada niat untuk menipu, ya itu mungkin masih make sense lah ya. Kemudian dengan enteng aja dia mengatakan tuh, ini ada investasi untuk membangun hotel city. Begitu hotelnya jadi, ya dia dengan sengaja gitu mengambil alih atau memindahkan atau merampas atau mencuri kepemilikan bersama ini atas namanya sendiri, nama istrinya, maka dinamakan Hotel City. Atas nama dirinya sendiri gitu. Begitu orang menuntut, udah daripada ribut, gua wakafin dah ke pondok pesantren Darul Quran. Pondok pesantren dia yang punya. Tidak ada musyawarah. Nah itu caranya. Jadi secara satu kasus ditutup dengan kasus lain. Itu juga program nanti. Begitu program bisnisnya dianggap orang hancur, misalnya batu bara, hancur, dia enteng aja nanti itu membeli klub bola gitu. Klub bola di Polandia. Entah ia dibeli apa enggak, yang jelas isu sudah diganti gitu. Ditelusuri kawan-kawan enggak ada namanya muncul dalam klub bola gitu. Mungkin kalau ada ya sahamnya mungkin seper berapa persen gitu. Mungkin 1/1000.000% gitu. Juga nggak ada kali. Tapi untuk menutupi satu masalah, dia tutupi dengan isu baru. Nah, uang itu nanti dia ceritakan lagi. Begitu isu udah mereda, dia mungkin lagi isu baru. Wah, investasi di pasar modal. Gitu. Malah ada ceritanya itu, malah dunia pasar modal, ada istilah itu mansurmologi gitu. Tahun 2020 muncul mansurmologi.
Yang dilalah semua emiten yang dia ajukan tuh jadi di delisting di Bursa Efek Indonesia. Misalnya saham Garuda, itu terkenal itu, Mansurmologi. Mari kita bangun kesadaran bernegara dan berbangsa. Kita beli saham-saham nasional kita. Gitu. Di antaranya Garuda. Ternyata kemudian Garudanya bangkrut, sahamnya di delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kerjaan Mansur itu pindah dari satu tema ke tema lain, biar ceritanya berbeda gitu. Kemudian kalau terdesak, maafin aja dah. Kalian maafin, diganti oleh Allah. Tapi kelakuan dia tuh dia tidak ada minta maaf. Maafin Yusuf Mansur deh. Banyak salahnya. Ini si A ngomongin saya begini. Ini si B ngomongin saya begitu. Aslinya lebih banyak lagi kesalahan saya. Lebih banyak lagi dosa saya. Nah, disitulah ladang amal saudara-saudara semua untuk mendoakan saya. Jangan sampai ikut ngomongin saya. Kenapa? Dosa saya banyak. Tak kalau pindah ke saudara berat urusannya. Amal ibadah saya juga sedikit. Kalau amal saudara banyak, ntar amal saya jadi banyak. Gara-gara apa? Gara-gara diomongin sama saudara semua. Ntar kebaikan-kebaikan saudara, amal soleh saudara dikasih ke saya. Terus itu rugi saya jadi untung. Jangan dah. Jangan dah. Jangan ngomongin orang yang kayak saya dosanya banyak. Ngeri. Ntar dosanya pindah semua pada situ semua ya. Kalau ketemu orang ngomongin saya, ketemu orang podcast tentang saya, ketemu orang YouTuber tentang saya, ketemu orang bikin web ini, web itu, Instagram ini, Instagram itu, TikTok, apa segala macam, Facebook yang ngomongin saya yang jelek-jelek, jangan ikutan. Kecuali doain dia dan doain saya. Kenapa? Dia bukan menganggap satu sebuah kesalahan. Dilanjutkan nanti dengan tema berikutnya. Dan kita lihat dalam perjalanannya dia sengaja dari awal itu untuk membuat exit strategi gitu. Ini kan dahsyat ini nih. Dia kaya sendiri dan meninggalkan korban-korbannya yang bergelimpangan. Sudah tuh dia ketawain. Ente sih bukan ikutin langkah aneh. Bukan gak mau kaya kan gitu. Coba ikutin saya. Ente pada juga sudah kaya. Jadi itu yang dilakukan oleh Mansur, dia menutupi satu masalah dengan masalah berikutnya. Ya itu saja tentu saja tidak menyelesaikan masalah, karena nanti pada saatnya akan menimbulkan di semua lini kehidupannya akan bermasalah. Nah, Yusuf Mansur sih akan tahu nanti bagaimana ujung ceritanya. Seperti kalau kita bandingkan dengan Abu Tur dan Fast Travel gitu. Begitu di pengadilan dibuka uang-uang yang dia kumpulkan itu, barulah dia angkat tangan. Nggak bisa lagi. Disita semua asetnya, itu juga belum mampu mengembalikan uang jemaah yang sudah dia ambil. Nah, kembali ke cerita Mansur, banyak kita orang sekarang ini setelah kasus di mana-mana muncul gitu, itu dia mulai agak grogi. Groginya apa gitu? Bukan untuk mengembalikan, dia nggak akan kembalikan itu. Grogi kalau nanti tempat penimbunan harta itu orang tahu. Wah, itu takut sekali dia. Kalau sekarang dia masih enteng-enteng aja, terserah dah. Dituduh gue nipu, terserah dah. Paling enak dia ngomong-ngomong gitu. Sambil melontarkan ya serangan-serangan balik kepada orang-orang yang mencoba mengkritiknya. Tapi dia tidak tahu gitu, bahwa di mana-mana sekarang ini seperti muncul perlawanan dari rakyat, dari masyarakat, dalam tanda kutip bisa kita sebut people power. Rakyat bersama-sama sekarang ini menuntut pertanggungjawaban Yusuf Mansur. YouTuber di mana-mana muncul gitu. Di YouTube sekarang ini coba lihat. Tiap hari menyerang Yusuf Mansur. Di setiap pojok anaknya diserang. Sebentar lagi si Jody Broto Suseno itu juga diserang. Karena kata Iqbal dia itu adalah korunnya gitu. Begitu juga nanti tukang sihirnya. Tukang sihir Fir'aun itu sebentar lagi juga akan dikejar dan dimakan sihir-sihir itu oleh ular wahyu atau tongkat Musa yang berubah menjadi ular. Di mana-mana sekarang ini sedang timbul perlawanan dan tidak mungkin di stop. Siapa yang bisa nyetop? People power kok. Siapa yang bisa nyetop? Ada. Orang mencoba mengkritisi dan meminta pertanggungjawabannya.
Kata masyarakat kira-kira begitulah. Kembalikan uang kami. Berhenti Anda membuat narasi-narasi menyesatkan. Kalau sekarang dia masih bisa, tapi perlawanan muncul di mana-mana. Dari yang tidak kita kira. Orang sekarang ini mulai berani. Nggak mungkin ini dibiarkan. Karena merusak masyarakat dan merusak Islam. Dia menutupi masalah dengan masalah. Menutupi masalah, membuat program baru. Semuanya itu ya boleh kita sebut isinya ya mungkin bullshit gitu. Dia ceritakan bikin tambang emas. Foto-foto aja. Tapi lokasinya di mana? Siapa yang terlibat? Modalnya berapa? Nggak ada. Karena nanti dia mengandalkan dari situ itu membeli Indonesia. Maka diminta uang dari jemaah masjid. Itu aja. Setelah uangnya dapat ya cerita proyek tadi wassalam. Long batu bara aja yang lebih sederhana nggak bisa kok. Berujung di kepolisian sebagian dari pengurus-pengurus perusahaannya itu. Sekarang Syumansur mencoba dengan kata-kata kasar menuding orang-orang yang mengkritik sebagai penipu. Bahkan dia katanya sabar gitu. Tapi serangan baliknya nyelekit banget. Tapi ingat ya, yang dihadapi bukan 1-2 orang. Yang dihadapi itu semua front dari masyarakat yang merasa itu sebuah bentuk kezaliman yang disponsori oleh Yusuf Mansur. Nah itu nggak bisa, orang mau lari kemana? Nggak bisa. Maka kita lihat ya, kita lihatlah nanti ujung ceritanya ini. Kalau polisi belum bertindak mungkin ada faktor lain kita nggak tahu. Tapi nanti keadilan hukum itu ya tetap akan bersuara. Bagaimana menutupi mulut dari rakyat yang tersebar di mana-mana. Ya, ada satu orang bertanya, oh Ustadz Anda ini banyak dikritik ya. Oh itu katanya hoax itu. Ya bantah dong. Mukanya langsung berubah itu. Dia nggak sanggup bantah. Gimana bantahnya? Dia boleh kumpulin timnya terserah gitu. Tapi nurani rakyat itu nggak bisa ditutupi. Nggak bisa. Mau dalil-dalil apa gitu. Mau cerita sufi kah? Nggak bisa. Karena keadilan yang dirasakan itu atau kezaliman yang dirasakan itu tidak ada yang bisa menutup-nutupinya. Dengan pakai jubah juga nggak bisa, pakai sorban nggak bisa, apalagi pakai belangkon gitu. Dia nggak bisa lagi. Ada misalnya nih sekitar Syumansur serang nggak nampak dia, belangkon mulu dia, mulai dia nyerang-nyerang, tapi diserang balik loh orang. Nah ini yang terjadi serangnya. Jadi maaf tuh nggak bisa begitu-begitu. Maafin aja diganti oleh Allah ya. Itu menunjukkan manusia itu makin goblok. Allah tuh menyuruh kita berlaku menegakkan keadilan. Kalau begitu ya nggak ada Indonesia ini. Maafin aja penjajah itu gitu. Nggak ada kemerdekaan ini. Justru harga diri itu membuat orang bisa bangkit. Janganlah Anda terus-terusan menginjak-injak harga diri jemaahmu, menghina mereka, membodohinya, karena orang-orang itu mula-mulanya bukan karena mereka bodoh gitu, tapi mereka ikhlas. Itu loh. Mereka ikhlas, mereka percaya, itu loh dasar yang pertama itu. Jangan dibodoh-bodohi terus gitu. Jadi nggak ada dalam hukum agama dengan cerita maaf masalah selesai, nggak begitu. Sama seperti yang sebut di awal tadi itu, Idul Fitri, halal bihalal, salam-salaman, itu semua masalah selesai. Nggak bisa, koruptor tetap koruptor. Harus masuk penjara. Begitulah kira-kira tempat cerita kita. Jadi pergerakan Yusuf Mansur akan terus dipantau oleh rakyat, oleh masyarakat, khususnya umat Islam yang dirugikan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.